dakwah di Mesir. Ini dakwah di Mesir. Tahun 1920-an itu Mesir itu masjidnya yang banyak orang ke masjid rata-rata itu pensiunan. Di sini juga kayaknya pensiunan nih rata-rata. Nah, karena anak-anak mudanya itu terpengaruh oleh budaya Inggris, budaya Eropa yang saat itu menjajah Mesir, maka kemudian Imam Hasan al-Banna melihat, andaikan aku dakwah di hadapan orang-orang yang di masjid yang rata-rata pensiunan, maka 2 tahun, 3 tahun, maksimal paling banyak 5 tahun, maka orang itu akan meninggal. Berarti saya rugi mendakwahi orang setelah orang itu pintar, setelah orang itu cerdas, lalu tidak bisa estafet melakukan dakwah. Maka kemudian Imam Hasan al-Banna dakwahnya melalui kafe-kafe, dari kafe ke kafe. Karena anak muda saat itu adanya di kafe. Dari 1920, 1923 lalu 1928 Imam Hasan al-Banna itu mendirikan yang namanya Ikhwanul Muslimun. Nah, itu organisasi yang sampai hari ini adalah merupakan organisasi yang cukup berpengaruh di negara manapun di dunia ini. Ikhwanul Muslimun itu sangat teguh di dalam melakukan dakwah itu. Hadirin kaum muslimin, itu dakwah dari kafe ke kafe. Nah, kalau dakwah dari kafe ke kafe, pakaiannya nggak boleh, pakaian begini nggak boleh. Masuk kafe orang ngapain kalau pakaian begini? Dari kafe ke kafe, bayangkan modal sendiri, keluar uang sendiri, bahkan sering bayarin anak-anak muda. Anak muda diadakan dialognya dengan dakwah, kalau bahasa sekarangnya podcast. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah dakwah. Jadi media dakwah sudah berubah dari gamelan dan wayang lalu kemudian melalui kafe-kafe. Sekarang kita masuk kepada dakwah yang sekarang. Nah, pola komunikasi masyarakat itu berubah. Sekarang itu ketimbang orang itu di masjid atau di majelis taklim, orang itu lebih banyak berada di medsos. Betul? Betul? Maka metode dakwahnya harus dirubah. Dulu wali mengumpulkan orang agar datang dengan gamelan, setelah datang kemudian diberikan kisah-kisah dengan cerita wayang yang pelakonnya diciptakan oleh wali. Sekarang itu sudah orang itu adanya di medsos, di gadget. Medianya apa? Ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Karena itu TikToker, dai yang TikToker, maka jamaahnya menjadi TikTokeria. Facebooker, jamaahnya menjadi Facebookeria. YouTuber, jamaahnya menjadi YouTuberia. Dan juga Instagramia. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya dulu pernah diberikan pemahaman oleh seorang ustadz tokoh Muhammadiyah, Mustafa Nahrawardaya. Beliau mengatakan, antum ini para ustadz, sedangkan medsos itu isinya bagaikan pedang bermata dua. Kalau banyak yang mengisi medsos itu adalah keburukan, maka yang terjadi akan banyak keburukan. Tapi kalau antum itu ikut mempengaruhi, insya Allah antum dakwah, ngevlog saja setengah menit, antum upload, insya Allah itu bisa menjadikan amal baik antum. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ustadz-ustadz yang dakwah melalui TikTok, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui Instagram, itu bukan ustadz pingin terkenal, bukan. Karena tuntutan zaman media dakwahnya itu.
Dulu zaman wali, ustadz kiai itu harus pinter dalang. Sekarang kalau ustadz kiai ulama tidak menggunakan alat dakwah, media dakwah yang namanya TikTok, yang namanya Facebook, yang namanya YouTube, yang namanya Instagram, maka umat akan kurang terdakwahi. Bayangkan, nih kalau seperti gini ada berapa? Ada 200. Tapi begitu diupload di TikTok, jutaan manusia yang melihat. Andaikan si dai TikToker itu sudah wafat, TikTok dakwahnya masih jalan, dikubur dia itu mendapatkan kiriman pahala. Alhamdulillah. Makanya kalau kiai, ustadz, ulama yang dakwah menggunakan metode dakwah kini, maka insya Allah pahalanya banyak. Tapi jangan mencari subscriber. Niatnya harus niat dakwah. Betul? Karena itu hadirin rahimakumullah, untuk bisa masuk ke sana, ustadz ini mesti belajar mengerti mengenai platformnya, mengenai bagaimana dakwah yang efektif melalui media itu. Tidak boleh panjang-panjang berjam-jam. Cukup 1 menit sampai 3 menit. Topiknya singkat, ininya singkat, tanpa dengan pengantar kayak tadi, dengan dengan munajat dulu dan lain sebagainya. Jadi bahasanya itu Masya Allah. Jadi hadirin kaum muslimin karena masyarakat itu banyak di TikTok, banyak di YouTube, IG dan di Facebook, maka dakwah harus masuk ke sana. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan para ustadz, para ulama dan kiai bisa mengisi media dakwah itu. Amin ya rabbal alamin.